Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di SMA ITA Raihan Bandar Lampung. Kali ini berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kita akan belajar memahami apa saja jenis-jenis adverbia. Pada kesempatan kali ini, topik yang dibahas ialah kita akan memahami jenis-jenis adverbia, yakni ada adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentatif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontrastif, dan adverbia keniscayaan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ialah teman-teman diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis kaidah kebahasaan dalam khususnya yakni adverbia atau kata keterangan. Teman-teman, definisi adverbia. Adverbia atau keterangan merupakan suatu kata yang menerangkan beberapa jenis-jenis kata lain, seperti jenis-jenis kata kerja, jenis-jenis kata sifat, dan jenis-jenis kata benda yang dijadikan paragraf pada suatu pola kalimat dasar beserta contohnya. Pada kalimat, kata ini juga biasa difungsikan sebagai salah satu unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu keterangan. Nah, yang pertama adalah adverbia kualitatif. Adverbia ini merupakan adverbia atau keterangan yang menerangkan makna kausalitas yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu suatu benda ataupun objek. Maksud dari kausalitas ini berarti yang menerangkan makna hubungan sebab akibat ya. Contohnya, ada 3 kalimat di sini. Yang pertama, Andi merupakan anak paling rajin di sekolah ini. Perhatikan, pada kata yang dicetak tebal, yakni frasa paling rajin, merupakan contoh penerapan adverbia kualitatif. Contoh kalimat yang kedua, entah mengapa masakan Nisa kali ini kurang terasa enak dibanding masakan-masakan sebelumnya. Nah, ini juga teman-teman perhatikan pada kata kurang yang dicetak tebal, merupakan contoh penerapan adverbia kualitatif ya. Dan yang ketiga, pada kalimat acara pentas seni angkatan tahun ini lebih ramai dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, perhatikan pada kata lebih di sini ya. Ini juga merupakan contoh penerapan adverbia kualitatif. Nah, yang kedua, ada adverbia kuantitatif. Adverbia yang kuantitatif ini menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Perlu kita garis bawahi pada kata jumlah ya, atau kuantitas. Nah, ini sangat berkaitan menjadi smart solution atau keyword dari memahami adverbia kuantitatif. Contoh pertama ada kalimat, acara seminar itu hanya diikuti sedikit peserta saja. Perhatikan, pada kata sedikit ya, kemudian juga di kalimat kedua ada kata banyak, dan serta pada kalimat ketiga ada kata kira-kira. Nah, ketiga kata yang dicetak tebal ini merupakan contoh penerapan adverbia kuantitatif. Karena mengapa? Karena menerangkan makna jumlah ya, atau kuantitas suatu benda. Sedikit, banyak, kira-kira, seperti itu ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Dan kita akan beralih ke adverbia yang ketiga, yakni adverbia limitatif. Nah, adverbia yang ini merupakan adverbia yang menerangkan adanya makna bebas pada suatu kata. Contohnya, perhatikan 3 kalimat di sini yang Miss bagikan. Kalimat pertama, setiap harinya kami hanya bekerja sampai jam 5 sore. Nah, ada kata sampai di sini. Ya, ini merupakan keterangan adanya makna bebas ya pada suatu kata. Kemudian juga kalimat kedua. Pagi ini aku hanya memesan air minuman saja di kafe itu. Kemudian yang ketiga, acara seminar itu hanya diperuntukkan bagi 100 pendaftar pertama saja. Nah, ada kata hanya saja, ada kata sampai juga. Ini merupakan penerapan dari adverbia limitatif. Mengapa demikian? Karena ketiga kata yang dicetak tebal ini tidak terikat maknanya ya, karena sebagai keterangan atau pelengkap saja. Dengan kata lain merupakan jenis dari aposisi. Nah, yang keempat ada adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif ini merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu benda. Perhatikan di sini ada kata keseringan ya, frekuentatif
berarti lebih ke frekuensi atau sering atau tidaknya gitu ya. Sebuah kata itu bermakna dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimatnya. Setiap ke taman kota, aku sering melihat anak kecil itu duduk sendiri di bangku taman. Kalimat kedua, semenjak hari itu, aku sudah jarang melihat dia di bangku taman. Kalimat ketiga, meskipun sudah lulus kuliah, kadang-kadang aku masih sempat mengunjungi kampus tempatku berkuliah. Nah, teman-teman praktikan, kita bisa menemukan contoh adverbia frekuentif di sini, yakni pada kata sering, jarang, dan kadang-kadang. Nah, ini merupakan smart solution atau keyword dari si adverbia frekuentif ya. Yang kelima, ada adverbia kewaktuan. Nah, sudah jelas-jelas berarti berbicara mengenai kewaktuan, artinya adverbia ini menerangkan keterangan waktu ya secara kronologis pada suatu peristiwa tertentu. Contohnya, perhatikan kalimatnya. Pak Amir baru saja pulang dari Maluku. Ada kata baru di sini berarti menunjukkan keterangannya baru terjadi begitu ya, keterangan waktu. Kita harus segera berangkat. Aku baru mengerti maksudmu selama ini. Mama langsung menangis setelah mendengar berita itu. Ada kata baru, segera, baru, dan juga langsung. Ini merupakan contoh adverbia yang menerangkan keterangan waktu. Yang keenam, ada adverbia kecaraan. Nah, sudah pasti adverbianya atau kata keterangannya menjelaskan keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contoh, dia kabur dari rumah secara diam-diam. Kata diam-diam ini merupakan cara yang dilakukan oleh subjek dia pada kalimat tadi ya. Kemudian kalimat kedua, dia terburu-buru datang ke sekolah. Ini juga merupakan contoh penerapan adverbia kecaraan ya. Selanjutnya yang ketujuh, ada adverbia kontrastif. Apa itu adverbia kontrastif, teman-teman? Adverbia kontrastif merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lainnya. Ingat, di sini yang perlu kita garis bawahi, kontrastif itu berasal dari kata kontra ya. Yang mana kontra ini bermakna pertentangan, suatu hal yang bertentangan, yakni makna. Dalam hal ini, dalam hal adverbia, yang dipertentangkan adalah maknanya ya. Perhatikan contoh kalimatnya. Jangankan kami, bahkan keluarganya sekalipun tidak ada yang tahu kalau Elvira terkena penyakit kanker darah. Ada kata bahkan di sini, ini juga tergolong ke dalam sebuah konjungsi ya, konjungsi subordinatif. Secara adverbia tergolong ke dalam adverbia kontrastif. Kemudian, perhatikan juga kalimat kedua. Bermain dengan 10 pemain tidak membuat tim sepak bola itu gentar. Justru mereka malah semakin agresif menyerang lawan walau hanya dengan 10 pemain saja. Nah, pada kata justru ini merupakan contoh penerapan adanya pertentangan makna atau dengan kata lain disebut dengan adverbia kontrastif. Oke, teman-teman, berikutnya ada adverbia keniscayaan. Niscaya ya, niscaya. Berarti adverbianya menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh penggunaan katanya. Perhatikan, aku pasti akan datang ke acara pentas seni itu. Pada kata yang dicetak tebal, yakni pada kata pasti. Nah, ini merupakan contoh penerapan adanya adverbia keniscayaan. Sedangkan yang kedua, mengendarai sepeda motor tanpa helm tentu akan sangat membahayakan. Nah, pada kata tentu juga ini merupakan contoh penerapan si adverbia keniscayaan ya. Pasti, tentu gitu ya, sudah secara modalitas bermakna niscaya ya, sesuatu yang akan atau kepastian yang akan terjadi. Begitu teman-teman. Nah, sudah ada 8 adverbia yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ngebaca kembali dan temukan contoh-contoh kalimat yang ada pada setiap bacaan yang sedang kamu nikmati. Selamat berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.